para teman-teman beserta yang lainnya yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama, yang paling utama, mari kita panjatkan puji sinaran syukur kita, yakni baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang mendatang ini. Semoga kita selaku umatnya dipeparin segala puji maupun hidayahnya serta taufiknya di tempat yang yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Untuk pembukaan maupun penyampaian maupun penyajian materi, adapun topik yang kita bahas, toleransi dalam perspektif hadis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Zainul Haq, selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, saya didatangkan sebagai konsulen. Untuk selanjutnya, perkenalkan, nama saya Naila, selaku pemateri. Perkenalkan, nama saya Nurina Sabri sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Naila sebagai pemateri. dan di sini saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya ini yang di depan. Nah, pertama penyampaian dan penyajian materi, tanya jawab, baik penutup. Baik teman-teman, langsung saja ya kita mulai sesi yang pertama ini dengan pembukaan bacaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi oleh sahabat sekalian. Dipersilakan. Yang pertama ada pengertian toleransi. Kata toleransi sebenarnya bukanlah bahasa asli Indonesia, tapi serapan dari bahasa Inggris toleran, yang berarti sabar dan kelapangan dada. Definisinya juga tidak jauh berbeda dengan kata toleransi atau toleran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa arti kata toleransi berarti sifat atau sikap toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap menghargai kepada sesama. Pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Dapat disimpulkan, toleransi itu diartikan sebagai sifat menghargai pendapat maupun pandangan kita kepada kepercayaan orang lain. Sedangkan toleransi beragama diartikan tidak ada paksaan dalam beragama, sehingga setiap penganut suatu agama harus menghormati keyakinan dan kepercayaan penganut agama yang lain. Yang kedua, ada hadis-hadis tentang toleransi. Yang pertama tentang hadis tentang ajaran toleransi dalam Islam, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ada tani Yazidu qala akhbarana Muhammad bin Ishaq an Daud ibni Husain an Ikrimah an ibni Abbas qala kila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayul adiyani ahabbu ilallahi qala
Hanifiyatus Samha, yang artinya telah menceritakan kepada kami. Yazid berkata, telah mengabarkan kepada kami. Muhammad bin Ishaq dari Daud bin Al-Husain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samha, yang artinya yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada syarah hadis. Agama toleran atau al-din al-salamah diartikan sebagai agama yang memberikan kemudahan kepada manusia dalam menghadapi kehidupan di dunia. Islam tak hanya memberikan kemudahan kepada manusia dalam masalah hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhannya, tapi juga memberikan kemudahan dalam masalah-masalah sosial yang menyangkut hubungan manusia dengan sesama. Allah menghilangkan kesulitan-kesulitan seperti yang dibebankan kepada umat-umat terdahulu, misalnya dalam hal cara bertaubat. Umat terdahulu melakukan taubat kepada Tuhannya dengan cara bunuh diri, sedangkan taubat umat Islam hanya dengan meninggalkan perbuatan dosa dan menyesalinya serta bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa agama yang paling disenangi Allah adalah agama yang lurus. Yang dimaksud agama di sini seluruh syariat pada masa lalu sebelum mengalami perubahan dan penghapusan. Al-Hanafiyah merupakan sebutan bagi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sedangkan Al-Hanif adalah orang yang memeluk agama Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dijuluki dengan Al-Hanif atau orang yang lurus karena kecenderungan pada kebenaran. Adapun kata As-Samha memiliki arti mudah. Maksudnya adalah agama Islam didasarkan atas kemudahan. Hal tersebut juga terkandung dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama sesuatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Adapun orang-orang yang menyusahkan dirinya sendiri dalam beragama, semacam tidak mematuhi perintah Allah, mencemaskan orang lain yang berbeda agama untuk masuk agama Islam dengan cara memaksa. Jadi pelajaran dapat dipetik dari hadis tersebut, yaitu agama Islam itu adalah agama yang lurus, penuh toleransi kepada umatnya dalam hal pelaksanaan ibadah. Islam juga agama yang penuh toleransi kepada sesama sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kafirun. Jangan menyusahkan diri sendiri dalam beragama, semacam tidak mematuhi perintah Allah, mencemaskan orang lain berbeda agama. Hadis di atas menganjurkan umat Islam untuk bersikap toleransi dalam interaksi sosial kepada non-muslim. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih terhadap saudari Naira yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya untuk materi kedua akan dipaparkan oleh saudari Iskala Kalita. Baik, terima kasih moderator. Yang selanjutnya ada hadis tentang etika jenazah yang dilewat. Yang hadisnya berbunyi, ada kana Mu'adz bin Fadalah, ada kana Hisyamun an Yahya an Ubaidillah ibni Miksam an Jabir ibni Abdillah radhiyallahu anhuma qala ma wa bina janazatun faqama laha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kunna bihi faqulna ya Rasulullah inna janazatun ya Yahudi qala idza ra'aitum janazatan wa qumna, yang artinya telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadalah menceritakan kepada kami Hisham dari Yahya dari Ubaidillah bin Musin dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari jenazah pernah lewat di hadapan kami, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menghormatinya dan kami pun ikut berdiri. Lalu kami tanyakan, wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi. Maka beliau berkata, jika kalian melihat jenazah maka berdirilah. Hadis riwayat Bukhari. Dari syarah hadis di atas, hadis ini menjelaskan tentang kafir zimmi yang Rasulullah berdiri melihat. Mengapa dilakukan oleh Rasulullah? Karena mereka adalah kafir zimmi, yaitu kafir yang hidup di tengah umat Islam yang tidak membahayakan umat Islam. Kalau dibawa dalam konteks sekarang, hadis ini sangat relevan untuk dipakai, sebab
Rasulullah merupakan suatu penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat pencabut nyawa dan kematian yang menakutkan. Menurut Imam An-Nawawi, perihal berdirinya ketika jenazah lewat suatu perbuatan yang disukai. Imam Syafi'i mengatakan berdirinya ketika jenazah yang lewat merupakan perbuatan yang disukai, bukan merupakan kewajiban. Kemudian Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadis dari Ali tersebut sebagai nasi atau penghapus perintah diri. Disebutkan juga bahwa sesungguhnya hadis dipahami bahwa duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas bahwa bolehnya kedua hal tersebut. Karena An-Nawawi berkata, pendapat yang terpilih adalah berdiri itu. Menurut Ahmad, Ishaq Ibnu Habib Al-Majishun dan dua ulama dari Imam Malik berpendapat tentang berdiri atau duduk ketika jenazah lewat tidak menjadi masalah karena mereka membolehkan untuk berdiri dan duduk. Al-Mutawalli yang termasuk sahabat kami berpendapat bahwa itu dianjurkan dan inilah pendapat yang terpilih. Maka perintah untuk berdiri merupakan sunnah. Oleh karena itu pendapat yang mengatakan hadisnya telah dimansukh tidak menjadi acuan. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis di atas, sejatinya berdirinya kita melihat jenazah yang lewat adalah bentuk saling menghargai antara sesama manusia. Hal itu pun tidak ada kaitannya dengan akhlak Islam karena sifatnya adalah muamalah atau disebut hubungan interaksi sosial antar umat beda agama. Bahkan dua imam besar, Imam Syafi'i dan Imam An-Nawawi mengatakan tentang berdirinya ketika jenazah yang lewat merupakan yang disukai dan disunahkan. Terlepas dia seorang non muslim atau muslim, maka dari itu dari hadis Rasulullah dan syarahnya terdapat sebuah nilai-nilai toleransi yang saling menghargai sesama makhluk Tuhan. Terlepas berbicara masalah agama, karena sifat menghargai adalah sifat toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian selanjutnya ada hadis tentang toleransi dalam muamalah. Berdasarkan hadis di atas, dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang toleran dalam berbagai aspeknya, baik dari aspek akidah maupun syariah. Akan tetapi toleransi dalam Islam lebih dititikberatkan pada wilayah Muhammad. Berikut ini hadisnya yang berbunyi, ada tanah Ali bin Ayyasin, ada sana Abu Dostana Muhammad bin Al-Qaridi Kola, ada kami Muhammad bin Al-Mukariri Anjar bin Abdillah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'an wa idza syatara wa idza kabar. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Ayyasi, telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Muhammad bin Mutakarib berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli dan ketika memutuskan perkara. Hadis riwayat Bukhari. Secara hadis di atas, Imam Al-Bukhari memberikan makna pada kata as-samahah dalam hadis ini dengan kata kemudahan, yaitu pada bab kemudahan dan toleransi dalam jual beli. Sementara Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika mengomentari hadis ini, beliau berkata, hadis ini menunjukkan anjuran untuk toleransi dalam interaksi sosial dan menggunakan akhlak mulia dan budi yang luhur dalam meninggalkan pikiran terhadap diri sendiri. Selain itu juga menganjurkan untuk tidak mempersulit manusia dalam mengambil hak-hak mereka serta menerima maaf dari mereka. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih terhadap saudari Isna yang telah menguatkan materinya. Untuk selanjutnya kepada saudari Mimi Nurindastari. Pelajaran yang dipetik dari hadis yang tadi yang Isna bacakan, yaitu
berdasarkan hadis di atas, penjelasan yang dapat kita petik adalah itu memiliki akhlak mulia dalam muamalah. Terus jangan mempersulit urusan jual beli. Ya contohnya itu kayak kalau misalkan menawar barang jualan itu jangan terlalu memaksa ya gitu. Terus yang kedua tuh buat penjualnya itu kalau ngasih harga tuh jangan terlalu ketinggian gitu. Jadi kita tuh harus toleransi dalam jual beli itu. Misalkan kita memaklumin menawar, pembeli itu menawar, dan si penjual juga tidak memberatkan si pembeli gitu, kayak gitu ya. Terus yang kedua itu hadis tentang Islam. Hadis tentang Islam berlandaskan pada asas kemudahan. Langsung artinya aja ya. Telah menceritakan kepada kami Abdus Salamah bin Mutahhar berkata, telah menceritakan kepada kami Umar bin Ali dari Ma'an bin Muhammad al-Bifari dari Sa'id bin Abdul Sa'id al-Muqabbali dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan semakin berat dan sulit. Maka berlakulah lurus kalian, mendekatlah kepada yang benar dan memberilah kabar gembira dari meminta tolonglah dengan al-ghadwah, berangkat dari awal pagi, dan al-wihan, berangkat setelah zuhur, dan suatu dari ad-duljah, berangkat dari waktu malam. Hadis riwayat Bukhari. Syarah hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani berkata bahwa makna hadis ini adalah larangan bersikap tasyahud atau keras dalam agama, yaitu ketika seorang memaksakan diri dalam melakukan ibadah sementara ia tidak mampu melaksanakannya. Itulah maksud dari kata dan sama sekali tidak seseorang berlaku keras dalam agama kecuali akan terkalahkan. Artinya bahwa agama tidak dilaksanakan dalam bentuk pemaksaan. Maka barang siapa yang memaksakan atau berlaku keras dalam agama, maka agama akan mengalahkan dan menghentikan tindakannya. Nah, contoh dari hadis ini tuh kayak misalkan kita harus sholat, terus kaki kita tuh sakit misalkan ya, kita tuh jangan memaksakan, karena agama kita tuh udah memudahkan bahwa sholat juga boleh dengan dilakukan oleh duduk, boleh tidur kan ya, diperbolehkan. Dari situ tuh kita tahu contohnya bahwa agama itu tidak tidak keras gitu, jadi memudahkan kepada hambanya. Nah gitu ya, paham nggak? Paham ya? Gimana, paham nggak? Nah, alhamdulillah. Oke, lanjut hadis berikutnya tentang toleransi tidak boleh melampaui batas. Nah, toleransi juga tidak boleh melampaui batas ya. Misalkan ada kesyirikan misalkan di masyarakat kita, misalkan ada yang nyembah pohon misalkan, kita tuh toleransi, udah nggak apa-apa gitu. Nah, kalau misalkan yang kayak gitu itu kita nggak boleh dukung ya, nggak boleh toleransi, kita harus memberi arahan. Ini ada hadisnya. Hadasana Abu al-Akarim Ibnu Abi Syaibata hadasana Hafsu bin Iyadin wa Yahya bin Sa'idin Abani Jurayjin an Sulaimana bin Al-Fikin Antol Qalaqi bani hadisin Al-Asnafi bani Qaisin an Abanillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halakal mutataquna qala hasalasan. Kehancuran bagi mereka yang melampaui batas diulangi selama 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Syarah di hadis di bawah hadis di atas yaitu
Kata al-mutanafiyun adalah orang-orang yang berlebihan dan melampaui batas dalam menjelaskan dan mengamalkan ajaran-ajaran agama. Al-Aqdiyat mengatakan bahwa maksud dari kehancuran mereka adalah di akhir. Hadis ini merupakan peringatan untuk menghindari sifat keras dan berlebihan dalam melaksanakan ajaran agama. Toleransi dalam Islam bukan berarti bersikap sinkretis. Pemahaman yang sinkretis adalah toleransi beragama merupakan kesalahan dalam memahami arti tasamuh yang berarti menghargai, yang dapat mengakibatkan pencampuran antara yang hak dan yang batil. Karena sikap sinkretis adalah sikap yang menganggap semua agama sama, sementara sikap toleransi adalah dalam Islam ada sikap menghargai dan menghormati keyakinan dalam agama lain di luar Islam, bukan menyamakan atau mensederajatkan dengan keyakinan Islam itu sendiri. Jadi toleransi itu tuh dalam Islam yaitu sikap menghargai agama lain, bukannya kita menyamakan. Misalkan Islam sama Kristen itu sama gitu, toleransi itu bukan kayak gitu, tapi kita orang Islam menghargai keyakinan yang dianut oleh mereka kayak gitu ya. Terus nah yang sikap sinkretis ini tuh dia menganggap bahwa agama itu sama. Kita nggak boleh kayak gitu ya, nggak boleh menganggap agama lain itu sama agama kita. Misalkan sama-sama masuk surga, sama-sama masuk ke neraka, cuma beda ibadah. Nggak boleh kayak gitu ya. Itu namanya sifat sinkretis, itu yang harus kita hindari. Nah yang kita imani itu sikap toleransi, yaitu kita menghargai aja, cukup menghargai gitu ya, cukup menghargai. Dia mau misalkan dia mau beragama apa, ya silahkan gitu. Misalkan kita tetap berpegang teguh kepada Islam. Nah mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Mimi yang telah memaparkan materinya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi kesimpulan yang akan kita jauh dulu ya. Iya, untuk sesi selanjutnya sebelum masuk sesi kesimpulan, barangkali dari adik-adik ada yang mau ditanyakan setelah para presentasi ini memaparkan itu materinya. Ayo tanya, jangan malu bertanya ya, nanti sesat lagi alam. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Mia Rahmawati. Saya kan punya teman yang muslim teh. Nah, ketika dia merayakan Natal, apakah saya boleh memberikan hadiah kepada teman saya yang non muslim? Terima kasih. Masih teman sekali lagi ditampung dulu ya. Terus yang mau tanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Rizky. Izin bertanya, apa saja bentuk dari sikap toleransi? Ya, terima kasih ya Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Alfa. Bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Saya yang mau ditanyain lagi nggak? Ayo dari cowoknya, sekarang ada yang ditanya nanti. Ayo. Itu ada yang mau bertanya. Jadi mau bagus. Dan Udah, nggak ada lagi. Ya. saya ingin menjawab pertanyaan Nia ya. Kalau misalkan kita mau ngasih hadiah ke tentunya itu setahu teteh itu nggak boleh, karena
kayak gitu kita tuh kayak mendukung gitu, kesyirikan itu kita mendukung. Tapi kalau misalkan dia ngasih hadiah ke kita kayak ampau apa sih, kayak bagi-bagi ampau itu ya, kan suka ada tuh ya, kita nerima nih, itu boleh. Nah itu didukung dengan hadis Rasul. Rasulullah selalu bersabda, tidaklah diminta apa saja beliau miliki, melainkan beliau akan memberi. Jadi kalau misalkan kita dikasih mah nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kita ngasih nggak boleh gitu. Itu ya, ya. Oke, tahu akan ngomong mau nambahin nggak? Udah. Kayak gitu ya sih. Biar enggak ngantuk. Pertanyaan dari Aufa ya. Kan pertanyaannya bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Muhammad menunjukkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai tindakan dan sikapnya. Salah satunya adalah dengan memperlakukan orang-orang dari berbagai latar belakang dengan adil dan ramah. Jadi itu Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan orang. Beliau juga sering berinteraksi dengan orang-orang non-muslim, memberikan perlindungan kepada mereka dan memberikan bantuan tanpa memandang suku ataupun agama. Seperti itu, apakah cukup? Ini menjawab pertanyaannya Rizky ya. Tadi kan pertanyaannya apa bentuk dari sikap toleransi? Ada banyak bentuknya. Dari mulai menghormati orang lain, menghargai orang lain, tidak membeda-bedakan ras orang lain, hingga tidak mengganggu kebebasan orang lain. Ada juga yang Subhanallah juga menyebutkan bentuk toleransi itu dengan berada dalam perbedaan, tidak membeda-bedakan orang dengan keyakinan berbeda, tidak memaksakan orang lain mengenai agamanya, hingga tidak menyakiti perasaan orang lain yang berbeda keyakinan. Intinya tuh kita tuh nggak boleh menyakiti orang lain, misalkan ih kamu mah gitu orang Sunda gitu, jangan main sama kita, nggak boleh gitu. Kita tuh harus berbaur. Terus kalau misalkan agama juga sama, ih kamu mah orang Kristen gitu ya, nggak boleh main sama kita gitu ya, itu nggak boleh juga. Kita harus berbaur, kita harus toleransi, nggak apa-apa kita berbeda agama, kayak gitu intinya ya. Baik, untuk sesi tanya jawab sudah diakhiri. Untuk sesi selanjutnya pembacaan kesimpulan oleh saya sendiri, oleh para ini materi-materi ya. Jadi kesimpulannya menggarisbawahi bahwasannya pentingnya nilai toleransi dalam Islam yang ditegaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dikutip oleh para sahabatnya, dan pentingnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang menghormati dan damai. Jadi begini ya, jadi kan toleransi itu kan yang kita bahas adalah suatu penilaian yang penting dalam Islam yang ditegaskan dengan adanya toleransi itu ditegaskan banyaknya hadis oleh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Nah, toleransi itu bisa dimasukkan Jadi kan kita membahas hadis ya, toleransi bisa dimasukkan terhadap perspektif yang melibatkan sikap inklusif Apa sifat inklusif tersebut? Yaitu sifat yang menghormati dan menerima perbedaan antara umat muslim dan non-muslim yang tadi saudara Mia tanyakan. Nah, hadis-hadis Nabi yang mengajarkan pentingnya untuk menghargai, menghormati dan berbagai kerukunan dengan sesama umat manusia. Nah, toleransi ini dalam Islam melibatkan
penerimaan terhadap perbedaan agama, ras, suku maupun budaya dan perbedaan lain dalam masyarakat. Toleransi ini dapat juga melibatkan penyelesaian konflik dengan cara berdamai dan memberikan maaf kepada sesama manusia. Bisa digarisbawahi bahwa bisa ditulis ya, bahwa toleransi itu bisa disebut dengan kata maaf itu sesama manusia, baik non muslim maupun umat muslim. Toleransi ini ya dalam perspektif hadisnya hanya sekedar toleransi saja gitu, bukan toleransi yang berlaku hal-hal pasif, tetapi juga melibatkan usaha aktif untuk mempromosikan dialog. Tahu nggak mempromosikan dialog? Bukannya kita, contohnya gini ya, bukannya kita, misalkan kita sedang jualan, nah kita nawarin barang gitu, bukan seperti itu, tapi mempromosikan pengertian gitu untuk bekerja sama antara umat. Nah, toleransi ini bisa diwujudkan oleh kedaulatan kita terhadap sesama muslim gitu. Antara bisa contohnya musyawarah gitu. Musyawarah antara sesama gitu. Contohnya seperti itu. Toleransi dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sangat harmonis, adil, dan damai, di mana semua individu itu diperlakukan dengan baik dan dihormati. Jikalau adik-adik kalian memiliki sifat yang toleransi gitu antara umat beragama dan non muslim, kita tuh bukan saling memusuhkan gitu antara umat beragama, tapi agama lain dan agama kita itu saling menghormati. Nah, pentingnya gitu bagi umat muslim terhadap adanya sikap bertoleransi, karena memahami gitu dalam konteks hadis Nabi untuk menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun hubungan harmonis sesama manusia. Nah, untuk membangun hubungan yang harmonis terhadap manusia itu kita tuh harus memiliki sikap toleransi gitu. Baik toleransi ya sesama adik kelas maupun kakak kelas gitu. Pastikan di sekolah ada mempunyai organisasi gitu. Ya. Bertoleransi kan kita untuk menggapai semua yang ada pada seksi-seksi gitu. Nah, yang memiliki kedaulatannya itu sang ketuanya. Nah, kita tuh harus memiliki toleransi maupun perwujudan tanggung jawab gitu, terhadap yang di bawahnya. Ngerti? Oke. Mungkin seperti itu ya kesimpulan.